Perkenalkan, nama saya Gemma Aurelia Siregar dari 11 MIPA 3 nomor absen 23. Kita pasti senang kan mendengarkan musik, tapi sebetulnya apa sih musik itu? Nah, maka dari itu di sini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai musik. Yang pertama, apa itu musik? Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni dalam menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Yang kedua, menurut Wikipedia, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Yang ketiga, menurut kata para ahli atau yang kita kenal sebagai leksikografer, musik adalah ilmu dan seni dari kombinasi ritmis nada-nada, vokal, instrumental yang melibatkan melodi dan harmoni untuk mengekspresikan apa saja yang memungkinkan, namun khususnya bersifat emosional. Itu tadi beberapa pengertian dari musik. Kita harus bisa menarik kesimpulan dari beberapa pengertian agar mudah dipahami dan diresapi. Namun perlu diingat bahwa musik itu adalah bagian dari seni, dan seni itu tidak kaku. Maka ekspresikan kreativitas kita dalam bermusik dengan sungguh-sungguh. Junjung tinggi totalitas dalam bermusik. Kalau menurut saya, musik adalah seni yang memadukan suara vokal dan instrumental untuk keindahan bentuk dan ekspresi emosional. Bagaimana menurut kalian? Lalu bagaimana dengan sejarah musik? Kita dapat melihat di sini. Sejarah musik dunia dimulai pada abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi. Sejarah musik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman purbakala dan kemudian digunakan untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Kemudian perubahan sejarah musik terjadi pada abad pertengahan yang dikarenakan terjadi perubahan pada dunia yang semakin meningkat. Sejarah musik tidak berhenti sampai di situ saja, karena kemudian setelah melewati abad pertengahan, ada zaman Renaissance yang berarti kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang sudah menghilang sejak zaman Romawi. Kemajuan musik pada zaman ini ditandai dengan genre musik baru, yaitu barok dan rokoko. Pada masa ini, instrumen musik seperti piano dan organ sudah mulai dikenal, sehingga muncullah musik instrumen. Di kota Florence, Italia, berkembang seni opera atau pembawaan musik dengan vokal diiringin instrumen musik. Pada masa ini juga chord musik lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan gaya musisinya sendiri. Lalu setelah zaman ini, pada tahun 1750, kita masuk ke era musik klasik. Musik ini memiliki ciri-ciri penggunaan dinamikanya dari yang keras menjadi lembut, dan penggunaan temponya juga semakin cepat. Klasik era ini sangat berhubungan erat dengan harmoni. Beberapa hasil karya pada masa ini adalah hasil karya yang tidak dapat dibandingkan pada zaman-zaman sebelumnya, seperti karya-karya Beethoven. Lalu setelah pada tahun 1750 ini kita masuk ke zaman ini, yaitu zaman modern. Di zaman modern ini, musik sudah masuk melalui berbagai media elektronik dan banyak sekali genre-genre musik seperti pop, jazz, R&B, rock, dan hip hop. Itu tadi adalah sejarah musik. Sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur dalam musik. Apa saja sih unsur-unsur dalam musik itu? Untuk lebih jelasnya kita akan zoom bagian ini. Yang pertama ada harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Harmoni adalah suatu bentuk keselarasan paduan nada atau bunyi. Unsur-unsur harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Harmoni ini juga bisa dikatakan sebagai suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Akor-akor ini yang akan menjadi pengiring melodi. Yang kedua ada melodi, yaitu kesatuan frase yang sudah disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka akan membuat musik semakin berwarna, sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh masyarakat pendengarnya.
Yang ketiga ada irama. Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan bermacam-macam panjang pendek notnya dan tekanan atau aksen pada notnya. Irama dapat diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai titik nada. Irama merupakan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Yang keempat ada ekspresi. Ekspresi merupakan suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna. Ekspresi ini sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Seorang vokalis harus mampu melakukan unsur tersebut. Unsur ekspresi juga perlu dikuasai oleh semua pemain musik. Yang kelima ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Ukuran dari tempo adalah beat. Tempo menjadi hal yang penting dalam musik untuk memastikan kesesuaian kecepatan lagu dengan iringan musik. Yang keenam ada dinamika. Diartikan sebagai tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu, baik itu suasana sedih, senang, datar, agresif, dan sebagainya. Dinamika mampu menunjukkan emosi dan perasaan pada sebuah lagu. Keadaan nyaring dan lembut pada dinamika juga memiliki istilah sendiri loh. Misalnya, seperti piano yang berarti lembut, pianissimo yang berarti sangat lembut, mezzo piano yang berarti setengah lembut, mezzo forte yang berarti setengah keras, forte yang berarti keras, fortissimo yang berarti sangat keras, crescendo yang berarti menjadi keras, descendo menjadi lembut, messa di voice menjadi keras, kemudian menjadi lembut dalam satu frasa. Yang ketujuh ada birama, yaitu sebuah ketukan secara berulang-ulang. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah karya seni. Yang kedelapan ada nada, yang merupakan bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya. Yang kesembilan ada notasi. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasanya disebut partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok, yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Yang ke-10 ada tanda kunci atau clef. Tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada. Tanda kunci ini berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Garis para nada atau staff adalah 5 garis datar di mana not-not akan diletakkan. Yang ke-11 ada alterasi. Alterasi adalah istilah yang dipakai untuk perubahan kromatis salah satu nada dalam satu akord. Yang terakhir ada timbre, yaitu perbedaan sifat antara dua nada yang sama kuat dan sama tinggi nadanya dalam konstruksi instrumen. Singkatnya, timbre dapat diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Lalu, apa sih fungsi dari musik itu? Yang pertama ada fungsi ekspresi emosional. Musik memiliki fungsi kendaraan dalam menyampaikan ekspresi dan ide-ide seseorang. Yang kedua, sebagai fungsi penikmat estetis. Dari musik ini kita dapat menikmati rasa keindahan-keindahan yang belum tentu orang lain dapat menikmatinya. Lalu yang keempat ada fungsi komunikasi. Sejak dari dahulu, musik sudah digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu dalam perang. Bahkan masyarakat pesisir pantai masih menggunakan musik sebagai alat komunikasi, yaitu menggunakan sangkakala atau trompet. Yang kelima, fungsi respons sosial. Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka terhadap keadaan masyarakat Indonesia, terhadap kegelisahannya, terhadap kesejahteraannya. Mereka menciptakan lagu-lagu populer
yang syair-syairnya mengundang perhatian publik, seperti yang dilakukan oleh Bimbo, Ebiet G, Ade, Iwan Fals, dan masih banyak lagi musisi-musisi Indonesia. Pada umumnya, para pencipta lagu ini melakukan kritik sosial, bahkan protes yang keras yang ditujukan kepada pemerintah-pemerintah Indonesia. Cukup sampai di sini saja kita mempelajari tentang musik, dan itu hanya merupakan sebagian kecil. Jika kamu ingin tahu lebih dalam mengenai musik, kamu dapat mencarinya di artikel-artikel atau buku. Terima kasih.